Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita masih membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen darah, jantung, dan pembuluh darah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Masih dengan Ibu Yusnimar. Secara umum, sistem peredaran darah manusia ini bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang jelas kedua sistem peredaran darah ini merupakan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah kecil yaitu dimulai dari jantung, menuju paru-paru atau pulmonalis, dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar yaitu dari jantung, menuju seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Baiklah, kita akan membahas satu persatu sistem peredaran darah ini. Yang pertama yang kita bahas yaitu sistem peredaran darah kecil. Untuk mengingat sistem peredaran darah kecil ini kita bisa gunakan basi. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, sistem peredaran darah kecil yaitu dari jantung menuju paru-paru atau pulmonalis dan kembali lagi ke jantung. Masih ingat bagian jantung manusia? Jantung kemarin ada 4 ruang, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri yang berada di bagian atas, dan bilik kanan dan bilik kiri yang berada di bagian bawah. Dan yang berfungsi memompa darah yaitu bilik. Kemarin ada pembuluh darah arteri dan vena. Arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung. Sedangkan vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah masuk kembali ke jantung. Bagaimana ya sistem peredaran darah kecil ini? Yang pertama, jantung yang berfungsi memompa darah yaitu di sini bilik kanan. Setelah darah dipompa di bilik kanan, maka akan dibawa oleh pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung yaitu arteri. Karena di sini dibawa ke paru-paru, maka yang membawanya adalah arteri pulmonalis. Setelah dibawa oleh arteri pulmonalis, maka darah akan sampai ke paru-paru. Dari paru-paru, nanti darah akan dibawa lagi kembali ke jantung oleh pembuluh darah. Dari paru-paru masuk lagi ke jantung, berarti yang membawanya adalah vena. Karena darahnya dari paru-paru atau pulmonalis, maka yang membawanya adalah vena pulmonalis. Sehingga darah kembali lagi masuk ke jantung yaitu bagian serambi kiri. Sedangkan untuk sistem peredaran darah besar, kita bisa mengingatnya dengan bisa. Seperti yang sudah kita bahas tadi, sistem peredaran darah besar yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ini gambar jantung tadi, dan juga yang perlu kita ingat, arteri membawa darah keluar jantung, vena membawa darah masuk kembali ke jantung. Jantung di sini yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, yaitu bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa dan akan dibawa oleh pembuluh darah, yaitu pembuluh arteri dan arteri terbesar yaitu aorta. Aorta terus ke arteri dan terus ke kapiler sehingga darah tersebut akan sampai di seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah nanti akan dibawa lagi kembali ke jantung. Berarti yang membawanya di sini masuk lagi ke jantung yaitu vena dan vena yang membawanya itu adalah vena cava. Sehingga darah masuk kembali ke jantung yaitu bagian serambi kanan. Untuk lebih memahami bagaimana mekanisme sistem peredaran darah manusia, mari kita perhatikan video berikut. Di sini ada dua warna darah, merah dan biru.
merah menunjukkan darah yang kaya dengan oksigen, sedangkan biru menunjukkan darah yang miskin dengan oksigen atau kaya dengan karbon dioksida. Darah yang berasal dari paru-paru yang kaya dengan oksigen itu akan dibawa masuk ke jantung oleh vena pulmonalis, sehingga masuk ke serambi kiri. Serambi kiri berkontraksi, maka darah ini akan masuk ke bilik kiri. Bilik kiri itu berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika bilik kiri memompa, berarti otot jantung di sini berkontraksi, sehingga darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan dibawa oleh pembuluh aorta. Dari aorta akan diteruskan ke pembuluh arteri, sampai nanti dibawa ke seluruh bagian-bagian tubuh, dan sampai nanti di pembuluh kapiler. Ketika sampai di pembuluh kapiler, maka hemoglobin yang membawa oksigen itu akan melepaskan oksigen, dan oksigen akan digunakan untuk metabolisme tubuh. Setelah oksigen dilepaskan, maka hemoglobin di dalam darah itu memiliki kemampuan untuk mengikat karbon dioksida. Sehingga darah yang awalnya kaya dengan oksigen yang berwarna merah menjadi darah yang kaya dengan karbon dioksida atau miskin oksigen. Dan itu yang akan dibawa oleh pembuluh vena, kemudian sampai ke vena terbesar yaitu vena cava. Dari vena cava maka darah akan masuk kembali ke jantung. Yaitu jantung bagiannya yaitu yang akan masuk ke bagian jantung serambi kanan. Jadi di sini yang masuk lagi adalah darah yang kaya dengan karbon dioksida atau miskin dengan oksigen. Dari serambi kanan darah akan masuk ke bilik kanan. Bilik kanan itu nanti akan memompa darah untuk dibawa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sesampai di paru-paru, maka darah yang kaya dengan karbon dioksida tadi itu akan dilepas, sehingga terjadi di sini difusi gas, di mana terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Karbon dioksidanya dilepas dan dikeluarkan melalui sistem pernafasan, dan hemoglobin kembali mengikat oksigen. Sehingga darah yang kaya akan oksigen tersebut akan dibawa kembali menuju jantung oleh vena pulmonalis. Sehingga darah yang kaya dengan oksigen masuk lagi kembali ke jantung dan mengalami siklus seperti yang pertama tadi. Begitulah mekanisme sistem peredaran darah manusia. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.